Ini kisah Kemal Idris lucuti 2 batalion pasukan yang terpengaruh PKI. Begitulah sepenggal kisah tentang peran Kemal Idris, Jenderal Kostrad dalam babak sejarah peristiwa G30 SPKI yang meletus pada awal Oktober tahun 1965. Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang diawali dengan penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, Kemal sedang menjabat sebagai Panglima Kopur II, Caduat atau Kostrad. Ketika itu, Kemal sedang ditugaskan di perbatasan Sumatera dalam rangka Operasi Dwi Kora atau operasi militer dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Seperti diketahui, setelah menguasai keadaan di Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno mengirim 2 batalion infanteri ke Sumatera. 2 batalion ini dikirimkan ke Sumatera karena terpengaruh kaum komunis. Salah satu batalion yang dikirimkan ke Sumatera itu adalah Batalion L yang berkedudukan di Kentungan, Yogyakarta. Nah, di markas Batalion L inilah 2 perwira yakni Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono dihabisi oleh sekelompok tentara pendukung gerakan 30 September. Maka untuk menetralisir kekuatan Batalion L, pada tanggal 18 Oktober tahun 1965, Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno memerintahkan pasukan Yon L untuk berangkat keluar Jawa dalam rangka tugas Dwi Kora. Sementara para pelaku penculikan dari Yon L diperintahkan melaksanakan latihan survival tanpa senjata. Baru setelah markas Batalion L dikosongkan, pencarian jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono dilakukan, hingga jenazah 2 perwira itu diketemukan. Dalam buku biografinya, Bertarung dalam Revolusi, Kemal Idris menyinggung soal nasib 2 batalion yang dikirim ke Sumatera karena terpengaruh PKI. Dalam buku biografinya, Kemal Idris bercerita, setelah G30 SPKI meletus di Jakarta lalu setelah itu ada aksi balasan dari Pangkostrat Maijen Soeharto dan Nasution untuk menumpas gerakan tersebut. Di Sumatera pun dilakukan pembersihan di tubuh tentara. Menurut Kemal, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di kalangan angkatan bersenjata pun terdapat oknum-oknum PKI. Oleh karena itu selama 3 hari 3 malam diadakan pembersihan. Perwira yang terlibat segera diamankan dan dikembalikan ke Jawa untuk kemudian ditahan. Setelah itu, datang pula 2 batalion tambahan dari Yogyakarta yang diberitakan mereka tersangkut PKI. Kata Kemal yang diberi perintah untuk melucuti 2 batalion itu pun memutar otak bagaimana caranya melucuti mereka. Menurut Kemal Idris, langkah pertama yang dia lakukan ialah setibanya 2 batalion di Medan. Mereka ditempatkan berjauhan dari kampung maupun perkebunan, tetapi di tempat yang terpencil. Di sana dipasang tenda untuk tempat mereka menginap dan beristirahat tanpa diberi tugas apapun. Saya sudah kontak Mokoginta agar ia segera mengirimkan panser dan artileri guna melucuti mereka yang baru datang itu, kata Kemal Idris dalam buku biografinya. Kemudian, kata Kemal, semua perwira dikumpulkan di markas dengan alasan mengadakan briefing. Diberi tugas untuk mempersiapkan diri ke Malaysia. Pada saat itulah mereka dilucuti dan dilakukan interogasi sesuai dengan daftar nama-nama yang telah diperoleh. Menurut Kemal Idris, mereka tidak melawan dan diawasi dengan ketat sehingga tidak dapat kontak dengan yang lain. Sementara yang lain, yang tidak mempunyai pimpinan dan tidak mengenal medan serta masyarakat sekitarnya. Sekalipun tidak semua terlibat, mereka segera meletakkan senjata tanpa mengadakan perlawanan. Masih menurut Kemal, interogasi dilakukan kembali untuk mengetahui para tokoh atau pentolan-pentolannya sesuai dengan yang terdapat dalam daftar. Yang tersangkut dimasukkan ke KAM dan kemudian diangkut dan dikembalikan ke Jawa untuk ditahan. Menurut Kemal juga, yang tragisnya, ada beberapa orang yang melakukan bunuh diri daripada kembali ke daerah asal. Sementara bagi mereka yang tidak tersangkut akan ditugaskan seperti biasa, ikut latihan persiapan menghadapi konfrontasi dengan Malaysia.